Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruhu ala ma azda wa an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-hadi ila sabilil aqwam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'du. Ayyuhal ikhwah al-ahibba uhayyikum tahiyatul Islam wa tahiyatul Islamiyya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan ke Allah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berjumpa kembali dalam acara INSI Saturday Forum edisi ke-37 pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa untuk kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkat bimbingannya kita dapat merasakan nikmatnya Islam, iman dan juga ihsan. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada pagi hari ini insya Allah telah hadir di hadapan kita semua guru kita Al-Ustadz Muhammad Syam'un Salim MAG yang akan membahas dan mendiskusikan sedikit banyak tentang epistemologi tasawuf. Ini sebuah kajian awal ya. Teman-teman sekalian, kita mengetahui bahwasanya tasawuf ini seringkali memiliki konotasi yang negatif terkadang ya. Bagi beberapa yang awam menganggap bahwasanya tasawuf ini bersifat terlalu mistik dan terlalu mistis dan terlalu ada urusan yang pribadi banget, lebih ke pengalaman pribadi saja, personal. Dan kira-kira bagaimana sebenarnya epistemologinya gitu, atau bagaimana epistemologi tasawuf ini? Apakah hanya sebatas hal-hal yang berbau mistis dan juga sebatas intuisi saja, atau sebenarnya ini adalah berangkat dari hal yang bisa dirasionalisasikan dan juga hal-hal yang bahkan berdasar pada hal-hal yang empiris juga. Nah, ini insya Allah akan dibahas pada pagi hari ini pada kajian INSI Saturday Forum edisi ke-37. Maka langsung saja tanpa berpanjang kalam, waktu dan tempat kami persilakan kepada guru kita Al-Ustadz Muhammad Syam'un Salim MAG. Pada beliau kami persilakan. Nah, terima kasih Sadito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa afdhalus salati khawatimi taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma khrijna min dhulumatil wahan wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah. Segala puja dan syukur mari kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan karunia dan kasih sayangnya alhamdulillah kita bisa bersama-sama untuk sit in melanjutkan daripada Saturday Forum ya, untuk kesekian kalinya ini pertemuan ke-37. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula mari kita berikan sholawat juga salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada zuriyah beliau, kepada para sahabat setia. Semoga kita semua yang ada di dalam majlis ini kelak mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, peserta daripada INSI Saturday Forum baik online maupun offline, kesempatan kali ini izinkan saya untuk sharing beberapa hal ya, khususnya secara spesifik saya akan sharing kepada teman-teman tentang epistemologi tasawuf. Tadi sudah dimukadimai oleh Sadito, mukadimah yang baik. Seringkali kita memang membatasi ya, atau menganggap bahwa tasawuf itu hubungannya hanya berkisar pada perkara-perkara yang sifatnya zauki gitu, atau dalam bahasa lain itu sangat mistis lah gitu, gnostik gitu.
Nah di lain sisi kalau kita bicara epistemologi itu biasanya konotasinya itu kan sangat rasional begitu, terukur, positivistik lah kalau dalam bahasa filsafat gitu. Nah memang memang tidak banyak ya yang membahas epistemologi tasawuf ini, tapi ada satu buku punyanya Pak Haidar Bagir ini, beliau disertasinya beliau di UI, beberapa potongannya diterbitkan menjadi buku judulnya Epistemologi Tasawuf dan beberapa hal lain. Cuman begini ya, kalau kita mau mengkaji epistemologi khususnya dari kacamata worldview Islam atau dari Islam, itu tentu nanti kita akan menyimpulkan atau kita akan dapat kira-kira apa ya, menyimpulkan begitu bahwa epistemologi Islam itu basisnya itu tasawuf. Gitu. Meskipun tentu ini kajian, ini hanya bagian dari kajian awal ya. Artinya memang perlu kita dalami apakah memang bisa kita sebut seperti itu atau tidak gitu. Nah, tapi saya pikir karena saya ada kebetulan mengampu seri kuliah epistemologi Islam sudah 9 pertemuan dan sebentar lagi 10 pertemuan. Nah, di pertemuan demi pertemuan itu saya kemudian merenung dan menyadari gitu dari telaah demi telaah itu ternyata memang corak daripada epistemologi kita itu sangat tasawuf sekali gitu. Maksudnya dan ini juga yang membedakan antara epistemologi Islam dengan epistemologi selain daripada Islam. Kalau misalnya kita perbandingkan dengan epistemologi Barat itu nanti jurang pemisahnya atau perbedaan yang sangat tajam atau yang mendasar itu bisa dibilang identiknya nanti kepada tasawuf. Saya akan mulai dari sebuah latar belakang ya. Kita harus akui pengetahuan kita hari-hari ini atau basis misalnya sains modern dan seterusnya dan segala macam bentuk ilmu pengetahuan yang hadir hari-hari ini itu kebanyakan memang didominasi oleh ilmu pengetahuan dari peradaban barat. Itu harus kita akui. Dan dominasi daripada ilmu pengetahuan yang berbasis pada barat atau sains-sains yang berbasis pada barat itu tentu saja mau tidak mau kita juga harus mengakui dominasi daripada epistemologi mereka. Karena keilmuan-keilmuan atau segala macam corak pemikiran yang hadir dalam peradaban barat itu tentu ditopang dari apa yang disebut sebagai epistemologi barat juga gitu. Nah, karena kita tahu ya bahkan mungkin sudah menjadi perbincangan kita sehari-hari dan sudah menjadi kewajaran lah kira-kira begitu bahwa pengetahuan yang beredar di sekitar kita itu kadang-kadang disempitkan hanya pada persoalan-persoalan yang sifatnya itu indrawi dan rasio saja gitu. Itu bahkan pada aspek yang paling sederhana gitu, misalnya soal soal pembuktian terhadap A dan B begitu. Itu selalu dibatasi kepada hal-hal yang sifatnya indrawi dan rasional. Meskipun kita sendiri adalah seorang muslim ya. Ini yang menjadi anomali dan ironi kita gitu. Kita ini muslim dan di Indonesia ini misalnya kita mendominasi jumlah penduduk gitu 80% daripada penduduk orang Indonesia itu adalah muslim. Tapi kita harus akui memang segala bentuk pengetahuan yang beredar dari mulai sekolah dasar mungkin ya sampai dengan perguruan tinggi itu selalu ditopang basisnya itu dari epistemologi barat. Itu harus diakui. Dan sebagai muslim kita seperti gimana ya, tidak atau mungkin kehilangan jati diri ya atau menganggap bahwa ya kalau mau bisa sampai kepada kebenaran yang saintifik itu ya dengan epistemologi barat itu seperti tidak ada alternatif lain gitu. Kita seperti dikondisikan, entah dibutakan, entah dikondisikan kepada keadaan di mana kita tidak bisa mengakomodir tawaran yang lain. Yang kita sebagai muslim tawarannya adalah epistemologi Islam gitu. Itu seperti seolah-olah tidak pernah sampai ke situ. Gitu ya. Teman-teman familiar di YouTube dan seterusnya itu yang selalu menjadi misalnya kalau di Indonesia ya yang selalu menjadi semacam yang ditokohkan gitu untuk membangun peradaban atau untuk membangun keilmuan di Indonesia itu misalnya kayak Tan Malaka dengan mandiloknya itu materialisme, dialektika dan logika itu jadi sebagai antitesa daripada mistika logika itu kan ya mungkin tujuannya tidak sampai pada penafian terhadap hal gaib ya, tetapi
simpulan-simpulan yang hadir di dalam kutipan-kutipannya itu mengindikasikan dan mengarah kepada hal yang seperti itu gitu. Atau sekurang-kurangnya sebagai muslim mungkin kita punya pikiran seperti Tan Malaka begitu, sebagaimana yang ditulis di dalam bukunya. Tapi di saat yang sama kita adalah seorang muslim gitu. itu agak rumit gitu. Kalau direnung-renungi ya, meskipun tentu ada saja dalih untuk bisa mengakui dan mengakomodir itu gitu ya. Lalu problem yang lain ini problem realitas yang amat kompleks, kita tidak mampu diselesaikan oleh epistemologi barat yang masih populer saat ini, dan kita juga harus akui bahwa kenyataannya realita yang ada sekarang ini itu sangat kompleks. Dunia ini kompleks sekali. Saya sering katakan gitu di beberapa forum gitu, kita tidak perlu terlalu naif gitu melihat bagaimana dinamika dunia ini yang sangat begitu luar biasa kompleks. Nah, dengan kekompleksan itu, kalau kita batasi pada hal-hal yang sederhana sekali begitu, itu tentu kita tidak akan bisa sampai kepada kebenaran yang hakiki gitu ya. Gitu. Jadi ini problem realitas yang amat kompleks itu, dan sekarang ini sebetulnya kalau kita amati itu juga sudah mau tidak mau ya, peradaban barat dengan epistemologinya itu juga mengakui bahwa tidak semua realitas yang ada di dunia ini bisa dijawab dengan epistemologi mereka. Gitu. Antum bisa misalnya renungkan lah, misalnya kayak soal COVID ya, tahun 2019, awal 2019 atau akhir 2019 sampai 2023 itu. Ya, atau 2022. Itu perdebatan yang ada di lini masa itu hampir bisa kita simpulkan bahwa ternyata sains-sains barat itu juga tidak bisa menjawab problematika saintifik gitu ya, secara pasti gitu. Semuanya tuh berbasis kepada dugaan dan konjektur. Kita amati dulu, kita lihat dulu. Oh ternyata begini-begini dan seterusnya gitu. Jadi dan kalau ukuran utamanya itu adalah indrawi dan kerja rasio, tentu penemuan-penemuan atau ya katakanlah misalnya problem misalnya kayak COVID itu bisa berlangsung sangat lama sekali. Dan justru karena melintasi, artinya melewati daripada pertimbangan indrawi dan rasio lah, ya kan, solusi daripada COVID itu bisa dibuka gitu loh, maksudnya. Ada kemungkinan untuk kemudian kita bisa melewati itu dengan lebih cepat gitu. Coba kalau misalnya kita ketat ya, hanya kepada rasio dan indera. Mungkin sampai sekarang kita masih dari batasan COVID itu gitu. Artinya itu sangat terbatas gitu. Lalu kita juga latar belakang lainnya adalah bahwa simpulan daripada epistemologi Islam itu dirasa bisa menjadi sebuah alternatif baru ya, atau barangkali menjadi alternatif gitu untuk menjawab misteri daripada alam semesta ini gitu. Ya karena memang lagi-lagi ya dunia ini sangat kompleks, kita tidak bisa melihat dan membatasi itu kepada hal-hal yang sifatnya indrawi belaka dan rasio semata gitu ya. Lalu selain daripada itu, apa yang kira-kira akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini itu adalah barangkali untuk menjawab ya, meskipun tentu jawaban ini masih perlu kita telaah, kita diskusikan lebih lanjut, tapi sekurang-kurangnya sebagai tahap awal, apa-apa yang ingin saya sampaikan ini ingin menjawab bahwa epistemologi Islam itu dan tasawuf khususnya itu seringkali diidentikan kepada persoalan yang sifatnya mistis dan tidak rasional gitu ya, kayaknya kayak goib gitu, hal-hal yang mukjizat gitu ya, jadi sesuatu itu terjadi secara ajaib gitu dan seterusnya kan ada anggapan-anggapan yang seperti itu. Padahal sebetulnya kalau misalnya kita mau telaah lebih jauh, bahkan tasawuf sendiri betul memang di dalamnya ada hal-hal yang sifatnya mistis ya, artinya perihal-perihal lauk, ruhaniyah, spiritual dan seterusnya memang dibahas di dalam tasawuf. Tapi di balik daripada itu juga sebetulnya ada beberapa muatan-muatan yang sebetulnya kelanjutan daripada kerja rasio kita gitu. Nanti coba akan kita lihat ya secara lebih jauh. Kita mulai dengan definisi dulu ya tentang apa itu epistemologi. Secara sederhana epistemologi adalah cabang filsafat ilmu tentang teori tentang ilmu pengetahuan. Kalau boleh disederhanakan, epistemologi itu
ngomong-ngomong soal ilmu, ngomong-ngomong soal kebenaran gitu ya. Jadi dia berasal dari bahasa Yunani episteme ya, pengetahuan yang berarti tentang ilmu, teori dan uraian. Maka epistemologi itu adalah pengetahuan tentang pengetahuan ya, a theory of knowledge, yaitu ilmu tentang ilmu, pengetahuan tentang ilmu atau theory of knowledge. Nah ini teman-teman bisa baca di bukunya Usman Bakar ya, Tauhid and Science. Ini ada terjemahannya bahasa Indonesia, tapi sepertinya sudah tidak ada cetakan originalnya, maksudnya sudah habis kayaknya, adanya paling yang bekas. Nah di bukunya beliau, jadi epistemologi itu secara tradisional itu dipahami sebagai teori tentang filsafat ilmu pengetahuan. Nah kalau diidentikan dengan filsafat ilmu pengetahuan, maka filsafat itu kan biasanya pertanyaan-pertanyaan mendasar. Nah, maka kalau filsafat ilmu pengetahuan berarti pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait ilmu gitu. Jadi apa itu ilmu, apa yang dimasukkan ke dalam kategori ilmu, bagaimana kita bisa mengilmui sesuatu, gitu. Bagaimana kita bisa sampai pada kebenaran dengan ilmu pengetahuan dan seterusnya, itu adalah bagian daripada apa-apa yang didiskusikan di dalam epistemologi. Nah, original meaning of the Greek word theoria mean vision. Speaking epistemology actually referring to nothing less than our total vision of real knowledge. Dan seterusnya. Artinya secara sederhana, epistemologi itu adalah sebuah disiplin ilmu yang studi utamanya itu membahas tentang ilmu. Study knowledge with knowledge. Jadi mempelajari ilmu dengan ilmu itu sendiri. Gitu ya, ini secara sederhana. Maka persoalan-persoalan pokok yang ada di dalam epistemologi itu tentu apakah sumber-sumber ilmu itu gitu. Jadi bagaimana kita bisa sampai pada kebenaran. Kalau kebenaran itu bisa sampai pada diri kita sebagai manusia, bagaimana caranya gitu. Dengan apa saja kita bisa sampai pada kebenaran. Apa saja sumber-sumbernya dan seterusnya gitu ya. Karena ilmu itu sama dengan kebenaran gitu. Apa yang diinginkan oleh ilmu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah representasi daripada ilmu yang benar gitu. Lalu dari mana pengetahuan yang benar itu datang? Bagaimana kita bisa mengetahui ya apa sifat dasar daripada pengetahuan itu? Apakah ada dunia yang benar-benar di luar daripada pikiran kita? Jika ada, bagaimana kita bisa mengetahui hal itu? Gitu ya. Kadang kan nanti kalau misalnya kita sampai pada kesimpulan misalnya bagaimana kita mengetahui, tentu ada relasi antara manusia sebagai subjek dan ada objek yang kita ketahui. Nah itu pertanyaannya, apakah objek daripada pengetahuan itu harus ada di luar daripada diri manusia? Apakah ada di dalam diri manusia itu sendiri dan seterusnya. Lalu yang keempat, apakah pengetahuan kita itu benar atau valid? Bagaimana kita dapat membedakan yang benar dan yang salah? Ini adalah bagian daripada pokok-pokok yang didiskusikan di dalam epistemologi. Nah, kita masuk kepada epistemologi Islam ya. Kita mulai daripada definisi ilmu itu sendiri. Nah nanti kalau kita lihat daripada definisi ilmu ini, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa ternyata ilmu di dalam Islam atau epistemologi Islam itu lebih kompleks daripada ilmu pengetahuan atau epistemologi yang didasari dari epistemologi Barat gitu ya. Nah ini yang masyhur dalam Rohib al-Isfahani al-Mufradat al-Gharib del Quran al-ilmu idraku syai' bihaqiqat. Bahwa ilmu itu adalah kemampuan untuk menangkap sesuatu beserta dengan hakikatnya. Ini jadi ini kata kuncinya adalah kemampuan manusia untuk menangkap sesuatu, idrak, syai' dan hakikat di sini al-haqiqah. Maka di sini kalau boleh kira-kira dipisah begitu. Kemampuan menangkap itu adalah usaha manusia, artinya manusia sebagai subjek. Nah, sedangkan hakikat di sini beserta hakikatnya di sini adalah objek daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, jadi ini ada relasi antara subjek dan objek untuk sampai pada ilmu pengetahuan. Lalu definisi yang kedua ini dari Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, ini ma'rifatus syai' ala ma huwa bihi. Jadi ilmu adalah mengenal sesuatu sebagaimana adanya. Ini juga sama. Kata kuncinya ada mengenal sesuatu, ma'rifatus syai', dan sebagaimana adanya itu sebagaimana hakikatnya. Gitu. Karena kadang-kadang kita tuh mengetahui sesuatu tidak sebagaimana hakikatnya gitu. Gitu ya. Jadi hanya sebatas pada permukaannya aja gitu. Nah kalau
hanya sebatas pada permukaannya saja, itu sebetulnya kalau kita merujuk pada definisi ini secara ketat begitu, itu tidak bisa disebut sebagai ilmu gitu. Makanya segala bentuk data maupun informasi ya yang itu